Halo semuanya, selamat datang kembali di bagian kedua dari tutorial Webflow ini. Di bagian sebelumnya, kita udah membahas cara membuat website dasar, cara menggunakan kontainer, section, menambahkan paragraf, heading, tombol, dan bagaimana mendesain semua elemen tersebut, agar kita bisa mendapatkan hasil terbaik dari website kita. Di bagian kedua video ini, kita akan membahas lebih dalam beberapa alat canggih yang bisa kamu gunakan di Webflow. Kita akan membuat koleksi CMS dan membahas beberapa bagian berbeda dari proses ini. Jadi, seperti biasa, aku akan menghilangkan wajahku supaya kalian bisa melihat layarku dengan lebih jelas. Sampai jumpa di akhir video. Jadi, kita punya dua website yang udah kita buat di bagian pertama tutorial. Yang satu kita buat dari awal, dan yang satunya lagi kita buat dengan AI. Jadi, kita akan mengedit salah satu website yang sudah kita buat di video sebelumnya. Aku akan buka yang ini, dan kita akan mulai. Kita akan melihat apa itu koleksi CMS dan bagaimana cara menggunakannya. Ikon kecil di kiri atas, di sebelah opsi desain, itu namanya CMS. Kamu bisa klik ikon itu atau gunakan Command C untuk membukanya. Sekarang kita akan membuat koleksi baru. Ini seperti sekumpulan elemen yang beda-beda. Ini bukan field atau elemen website itu sendiri. Ini lebih seperti kumpulan dari berbagai bagian website. Kalau kita klik tanda plus di sini yang bertuliskan Create New Collection, kita bisa membuat koleksi CMS baru. Misalnya, salah satu bagian dari website kita adalah video YouTube yang kita upload. Jadi, kita bisa menamainya YouTube Videos. Nantinya akan dibuat URL khusus yang secara otomatis akan menambahkan video YouTube ke koleksi CMS itu. Di bagian field koleksi di sini, kita bisa menentukan jenis data apa yang akan dikumpulkan oleh koleksi ini. Jadi, setiap kali kita mengupload, misalnya video YouTube, kita akan punya nama, misalnya YouTube Video. Sekali lagi, lalu simpen fieldnya. Saat ini kita masih menggunakan versi gratis, tapi di versi berbayar, kamu bisa menambahin misalnya link video untuk dimasukkan ke koleksi CMS kamu dengan tombol di sini yang bertuliskan Add New Field. Kita punya beberapa template berbeda di sini yang bisa kita pilih dari yang paling sering digunakan di berbagai situs web. Kita bisa memilih dari kategori lain seperti proyek, klien, anggota tim, dan sebagainya. Misalnya kita ingin membuat satu untuk resep, maka nama resep akan otomatis dibuat. Dan URL-nya juga, kamu bisa menyalin URL tersebut untuk digunakan di proyek lain. Dan misalnya kita punya field custom di dalam template koleksi CMS ini. Kita akan punya field bahan, field petunjuk, sejarah resep, gambar utama, thumbnail, gambar, fitur, resep, dan warna. Kita juga bisa mengedit semua field ini lebih lanjut. Misalnya field bahan. Field ini memiliki batas maksimal 140 karakter dan minimal 20 karakter. Kita juga bisa mencentang kotak ini di sini untuk menandakan bahwa field ini wajib diisi di dalam koleksi CMS, atau jika hanya opsional. Menurut saya, bahan-bahan dalam resep itu memang wajib, jadi saya akan klik field itu di sana, lalu saya simpan. Perubahan dan petunjuknya juga akan menjadi wajib diisi. Saat ini kita bisa membuat koleksi karena ini adalah fitur versi berbayar. Tapi setelah kamu membuatnya, koleksi ini akan tertanam di website kamu. Dan setiap kali kamu mengunggah resep, misalnya, resep itu akan ditambahkan ke koleksi di sini. Sekarang saya akan tunjukkan cara menambahkan salah satu koleksi CMS yang sudah kita buat ke dalam website kita. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah website yang kita buat di bagian pertama tutorial. Kalau kamu ke sini, ke tanda plus untuk menambah elemen, kamu bisa mencari elemen dengan alat ini. Alat kecil ini. Kita bisa ketik collections, dan kita bisa tambahkan daftar koleksi. Ini adalah field koleksi CMS, dan kita bisa pilih dari koleksi yang udah kita buat. Kita punya postingan blog yang udah kita buat di koleksi CMS. Kalau saya klik di sini, semua field yang berbeda yang sudah kita tambahkan di koleksi CMS akan langsung ditambahkan. Kita bisa mengubah desain layout CMS, dan di sini kita juga bisa melihat semua pengaturan berbeda untuk koleksi CMS ini. Webflow akan membuatnya menjadi dinamis secara default. Tapi, kamu bisa mengubah cara kerja koleksi CMS supaya kamu bisa memilih item tertentu dan tidak bersifat dinamis. Saya akan biarin aja tetap di dinamis. Dan seperti yang kamu lihat di sini, semua postingan blog yang berbeda udah tersebar di item koleksi.
Untuk menampilkan item koleksi tertentu di daftar koleksi kamu, cukup klik pilih item seperti yang tadi saya tunjukkan, lalu centang kotak di samping setiap item koleksi yang ingin kamu masukkan. Misalnya, kalau saya ke sini, lalu klik lagi pada pilihan, saya bisa klik ini, tanda plus di sini, dan tambahkan bagian tertentu dari koleksi CMS. Dan bukan semuanya. Misalnya, saya hanya ingin menampilkan 14 masalah umum pada desain web modern. Dan itu aja yang akan ditampilin di sini, bukan semuanya. Tapi kalau kita kembali ke mode dinamis, semuanya akan ditampilin lagi. Setelah kamu selesai dengan websitemu, kamu bisa mempublikasikannya dan kita bisa melihat website yang baru saja kita buat. Ini adalah website yang kita buat hanya dalam beberapa menit aja. Seperti yang kamu lihat, semua tombolnya berfungsi. Kalau kita ke sini dan klik explore, kita akan dibawa ke halaman yang berbeda. Kita bisa mengisi berbagai bagian dari website, kita bisa klik tombol-tombolnya, kita bisa submit email kita untuk newsletter, dan semua bagian website ini berfungsi dengan baik. Dan di dalamnya, meskipun tidak terlihat, ada koleksi CMS untuk berbagai bagian yang kita tambahkan, misalnya postingan blog, video YouTube, atau bagian apapun yang ingin kamu integrasikan ke dalam halaman webmu. Itu aja bagian kedua dari tutorial ini. Seperti yang kamu lihat, kamu bisa benar-benar mendalami Webflow. Ada banyak sekali alat yang bisa kamu eksplorasi dan pelajari lebih dalam lagi. Ini baru permukaan aja. Semua hal yang bisa kamu lakukan dengan Webflow benar-benar luar biasa. Kamu bisa membuat website yang sangat personal untuk bisnismu, untuk portofolio, atau untuk proyek apapun yang sedang kamu pikirin. Dan sekali lagi, kamu nggak perlu tahu satu baris kode pun untuk melakukannya. Sekali lagi, kami juga menyediakan beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah ini jika kamu ingin menggunakan versi berbayar agar bisa memaksimalkan penggunaan software ini. Sekali lagi, nama saya Santiago. Terima kasih banyak sudah hadir dan menonton tutorial ini. Saya benar-benar mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan cek semua tutorial lain yang udah kami upload. Saya ingin membaca semua komentar kalian di bawah ini. Apakah kalian sudah pernah menggunakan Webflow untuk membuat website, atau kalau kalian tertarik untuk mencobanya? Sekali lagi, terima kasih banyak udah di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.